siklus akuntansi perusahaan dagang. Ya, mungkin di semester 1 kalian sudah mempelajari mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, perusahaan jasa kalian sudah tahu apa itu yang diperjualbelikan di perusahaan jasa. Ya, pasti Ananda masih ingat ya, jasa itu seperti apa. Yang dinamakan jasa adalah yang tidak terlihat bentuk fisiknya, itu yang diperjualbelikan dalam perusahaan jasa. Salah satu contohnya apa itu perusahaan jasa, yaitu salon kecantikan atau bengkel atau reparasi mobil atau barang elektronik. Nah, pada kesempatan ini di semester genap ini Ibu akan menyampaikan mengenai siklus akuntansi perusahaan dagang. Untuk lebih jauhnya kalian mengetahui apa itu siklus akuntansi perusahaan dagang, yang intinya masih sama seperti pada siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, untuk lebih tahu apa itu perusahaan dagang, Ibu perkenalkan dulu karakteristiknya. Apa itu perusahaan dagang? Yang pertama, definisinya perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang kegiatan utamanya memperjualbelikan barang dagangan tanpa mengubah bentuk. Nah, ini yang harus digarisbawahi, tanpa mengubah bentuk. Jadi tidak ada proses pengolahan dalam perusahaan dagang. Gitu. Kalau ada proses pengolahan, berarti itu namanya bukan perusahaan dagang, tapi perusahaan industri. Gitu ya. Jadi Anda bisa membedakan. Jadi kegiatan perusahaan dagang adalah membeli dan menjual kembali tanpa mengubah bentuk barang dagangannya. Nah, barang dagangan yang diperjualkannya apa? Ya tergantung. Bisa sembako, bisa elektronik, bisa alat-alat rumah tangga. Tapi tidak ada proses perubahan bentuk. Itu karakteristik perusahaan dagang. Oke. Nah, yang kedua, karakteristik yang kedua, Anda harus tahu bahwa ada akun-akun yang hanya atau yang identik ada pada perusahaan dagang. Apa saja? Ini ada 11. Artinya apa? Bahwa akun tersebut pada perusahaan jasa ada, pada perusahaan dagang ada, tapi ada akun yang identik bahwa akun tersebut hanya terdapat pada perusahaan dagang. Itu ada 11. Di antaranya yang pertama adalah persediaan barang dagangan yang berisi item nama-nama barang dagangan. Kalau barang dagangannya, misalkan perusahaan ini memperjualbelikan barang dagangannya sebanyak 50 item. Nah, berarti di akun persediaan barang dagang ini terdiri dari 50 item. Tergantung jenisnya, dia memperjualbelikan barang dagangan apa. Kalau sembako berarti 50 item itu bernama nama-nama sembako atau bahan pokok. Kalau elektronik berarti 50 item ini berisi mengenai nama-nama barang elektronik. Itu yang dimaksud dengan persediaan barang dagang. Kenapa harus ada akun persediaan barang dagang? Sedangkan dalam perusahaan jasa tidak ada akun persediaan jasa. Karena dalam perusahaan dagang, jika barang dagangan sekarang tidak bisa dijual, itu akan disimpan untuk diperjualbelikan di kemudian hari atau di esok harinya. Itu disimpan dalam sebuah akun yang namanya persediaan barang dagang. Sedangkan dalam perusahaan jasa tidak ada istilah persediaan jasa, karena jasa yang ada itu jasa yang terjual pada waktu itu. Itu perbedaan kenapa dalam perusahaan jasa tidak ada akun persediaan, tapi dalam perusahaan dagang ada akun persediaan barang dagang. Oke, paham ya? Nah, yang kedua itu adalah akun pembelian barang dagangan. Akun pembelian barang dagangan adalah aktivitas membeli, ya, perusahaan membeli barang dagangan tadi. Untuk apa tujuannya? Untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk. Oke, akun yang ketiga adalah retur pembelian. Apa itu retur pembelian? Untuk lebih jelasnya itu biasa disebut retur pembelian dan PH. PH di sini adalah potongan harga. Apa itu retur pembelian? Retur pembelian adalah ya, kegiatan mengembalikan barang yang dibeli. Kenapa dikembalikan? Bisa alasannya karena rusak, karena tidak sesuai pesanan, atau kalau makanan bisa karena basi atau expired atau kadaluarsa. Itu retur pembelian, gitu ya.
Nah, ini termasuk kontra akun pembelian. Artinya apa? Pada saat kita mengembalikan barang yang dibeli, bukan berarti analisisnya pembelian berkurang, tapi timbul retur pembelian, sehingga retur pembeliannya bertambah. Terus yang ketiga, akun potongan pembelian. Nah, akun potongan pembelian adalah potongan yang diterima oleh pembeli dari penjual. Ya, jadi intinya yang memberikan potongan itu siapa? Penjual. Jadi kalau kita namanya potongan pembelian, berarti kita di pihak pembeli. Kalau di pihak pembeli bukan memberikan, tapi menerima potongan dari pihak penjual. Kenapa diberi potongan? Nah, itu alasannya. Biasanya karena si pembeli ini membeli dalam jumlah yang banyak atau membayar atau melunasi dalam jangka waktu mendapat potongan. Nah, ini jangka waktu mendapat potongan itu bisa diatur dalam suatu kesepakatan antara penjual dan pembeli yang biasa disebut dengan syarat pembayaran. Terus yang keempat, beban angkut pembelian barang dagangan. Apa itu beban angkut? Ya, yang biasa kita bilang itu ongkir atau biaya angkut barang yang kita beli, kena uang transportnya. Itu yang dimaksud dengan biaya angkut pembelian. Yang kelima itu ada akun penjualan barang dagangan. Nah, berarti penjualan barang dagangan itu adalah menjual barang dagangan kepada pelanggan atau kepada konsumen. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memperoleh keuntungan. Jadi penjualan merupakan komponen dalam pembentukan laba dalam perusahaan dagang. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda bisa lebih paham mengenai apa itu perusahaan dagang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.